Di dove sei? Io? Flobamora, tanah airku yang ku cinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Halo teman-teman, salam jumpa kembali. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman untuk yang belum bergabung. Io sono di Flores. Jadi saya orang Flores ya teman-teman. Salam kenal untuk yang belum kenal ya. Jadi di video kali ini kenapa kita bicara tentang di dove sei? Anda dari mana? Karena di video kali ini kita akan berbicara tentang kata depan di atau preposisi di. Dalam bahasa Italinya, la preposizione di. Sebenarnya dalam bahasa Italia itu ada banyak preposisione, ada 8 ya kalau saya tidak salah ingat. Dan di video kali ini kita hanya bicara tentang preposizione di. Jadi, seperti yang kita tahu adalah kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata ya. Atau merangkaikan kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Bagian kalimat dengan kalimat ya, dirangkaikan. Kata depan di ini biasanya digunakan itu teman-teman, biasanya orang gunakan untuk menunjukkan tempat atau menunjukkan tempat ya. Yang sering sekali digunakan adalah berbicara tentang daerah asal. Karena sering dikomunikasikan, di dove sei? Anda dari mana? Io sono di Flores. Io sono di Borneo. Io sono di Sulawesi. Io sono di Timor. Io sono di Sumatera. Dan yang lain-lain nama tempat daerah asal kita. Tetapi teman-teman, kenapa saya hanya bicarakan tentang kata depan di pada video ini? Karena kata depan di itu dalam bahasa Italia bukan hanya digunakan untuk menunjukkan tempat. Tetapi banyak ya teman-teman. Jadi kata depan di itu digunakan dalam berapa bagian ya? 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah sediakan di sini ada 5 bagian atau yang disebut dengan 5 penggunaan kata depan di dalam bahasa Italia. Tentunya bukan hanya menunjukkan tempat ya teman-teman. Yang pertama menunjukkan kepemilikan. Saya langsung mulai dengan kepemilikan ya. Kata depan di menunjukkan kepemilikan. Jadi contohnya kita langsung contoh ya teman-teman. Kunci ini punya siapa? Questa chiave di chi è? Atau di chi è questa chiave? Jawabannya, la chiave di Mariana. Di kan teman-teman, kita gunakan di, menunjukkan kepemilikan. Terus contoh yang berikutnya lagi, kita buat 2 contoh biar kita lebih paham ya teman-teman. Terus yang satu lagi, di chi è questo cellulare? Ini handphone siapa? Ini handphone milik siapa? Jadi jawabannya, il cellulare di Febriana. Jadi di itu menunjukkan kepemilikan ya teman-teman. Sekarang yang kedua. Kata depan di dalam bahasa Italia itu juga menunjukkan material. Material itu maksudnya suatu benda yang mungkin terbuat dari emas, mungkin benda itu terbuat dari besi, mungkin terbuat dari baja, terbuat dari keramik. Ya teman-teman, itu kata depan di itu menunjukkan material yang digunakan pada satu tempat, pada satu bagian benda. Contoh kata-katanya di sini, contoh kalimatnya seperti ini. Meja ini terbuat dari apa? Jadi dalam bahasa Italianya, di cosa è fatto questo tavolo? Jadi, di cosa è fatto questo tavolo? Jawabannya, il tavolo di legno. Jadi meja kayu
atau meja terbuat dari kayu. Itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Jadi kata depan di itu gunanya untuk apa sih? Kata depan di menunjukkan argumen. Contoh, kita langsung mulai. Che libro è questo? Ini buku apa? Jawabannya, il libro di psicologia. Buku psikologi dalam bahasa Indonesianya ya. Contoh yang berikutnya. Di che cosa stai parlando? Anda sedang berbicara tentang apa? Jawabannya, sto parlando di una ballerina. Saya sedang berbicara tentang seorang penari. Jadi di sini menunjukkan argumen ya teman-teman. Berikutnya lagi, kata depan di ini digunakan untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu. Jadi langsung kita buat contohnya. Come ha riscaldato il latte stamattina? Atau bukan ya teman-teman ya. Sebenarnya itu jika orangnya itu secara formal ya. Tetapi kalau orang yang sebaya dengan kita atau dekat dengan kita gunakan ai. Come hai riscaldato il latte stamattina? Bagaimana Anda hangatkan susu tadi pagi? Jawabannya, ho riscaldato di fretta. Ho riscaldato di fretta. Saya memanaskannya dengan tergesa-gesa. Itu di sini menunjukkan cara melakukan sesuatu. Contoh yang keduanya lagi. Perché non rispondi la chiamata? Jawabannya, itu artinya kenapa? Kenapa belum angkat teleponnya? Kenapa Anda belum mengangkat teleponnya? Jadi jawabannya, perché mi telefona d'improvviso. Jadi artinya, karena dia menelpon saya tiba-tiba. Di sini menunjukkan cara melakukan sesuatu. Ini yang terakhir yang kita sudah bicarakan dari awal. Di itu menunjukkan tempat asal atau menunjukkan tempat ya. Biasanya sih tempat asal. Contohnya, di dove sei? Anda dari mana? Jawabannya, sono di Flores. Saya dari Flores. Saya orang Flores. Atau saya orang Sumatera. Atau saya orang Ambon. Saya orang apalagi Sulawesi. Atau sono di Jawa. Misalnya gitu ya. Contoh yang kedua lagi. Di dove sono questi ragazzi? Maksudnya anak-anak muda ini dari mana? Jawabannya, jadi contohnya ini cerita seolah-olah grup anak-anak muda dari Indonesia yang pergi ke Italia. Sampai di sana seorang Italia bertanya kepada salah satu orang yang membawa anak-anak muda ini. Jadi dia bertanya seperti ini. Di dove sono questi ragazzi? Lalu yang membawa anak-anak muda orang Indonesia ini menjawab seperti ini. Angela e Federica sono di Pontianak. Angela dengan Federica itu dari Pontianak. Mario e di Bali. Mario dari Bali. Terus Luca e Davide sono di Makassar. Jadi Luca dan David dari Makassar. Jadi di sini menunjukkan kota asal atau tempat kita berasal, tempat asal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang kata depan di. Dan berikutnya kita akan berbicara kata depan apa ya, saya cek dulu. Apa ya kita bicarakan lagi? Nah, di next video kita akan berbicara tentang kata depan a. Kata depan a. Dalam bahasa Italia ada juga kata depan a ya teman-teman. Jadi saya sedikit kasih tahu dulu sedikit. Ini kata depan dalam bahasa Italia itu ada di, a, da, in, terus ini urutannya nanti saya harus jelaskan karena saya sudah sediakan. Con, su, per, fra, et, tra. Teman-teman, mungkin teman-teman biasa dapat
tentang kata depan dalam bahasa Itali, dapat mungkin di Google ya, itu banyak sekali ditulis di sana, karena akan bicarakan tentang A itu langsung contoh, di langsung contohnya, menunjukkan apa, tidak dijelaskan detail. Tapi saya mau, kenapa saya di vlog saya ini, saya akan jelaskan secara detail, biar kita tahu bahwa di itu bukan hanya menunjukkan tempat, atau A bukan hanya menunjukkan hanya secara general. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.